Karena menurut saya dengan konstelasi begini akan banyak partai yang bisa mengusung Anies Baswedan dan bubar permufakatan jahat rakus ya Ridwan Kamil Suswono ya. Jadi semua hal bisa terjadi atau jangan-jangan bubar dan kemudian PKS akhirnya mendukung Anies kembali atau dia gengsi ya dia tetap bergabung di istana walaupun dapat pepesan kosong di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada breaking news ya yang sangat-sangat penting dan membahagiakan terutama Anda yang mencalonkan atau menginginkan Anies Baswedan bisa berlaga. Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat regulasi baru yaitu persentase nyalon bukan 20% kursi atau 25% suara tetapi cukup 7,5% suara sebagaimana syarat calon independen. Jadi syarat calon independen itu adalah 7,5% dari jumlah DPT ya, daftar pemilih tetap. Maka jumlah dukungan untuk partai politik juga disamakan atau disesuaikan. Ini ijtihadnya Mahkamah Konstitusi. Tetapi whatever it is, maka dengan begini PDIP jelas bisa mencalonkan calonnya sendiri. Dan mudah-mudahan konsisten untuk mencalonkan Anies Baswedan ya dengan Hendrar ya. Karena sekali lagi sobat era sekalian, 7,5% itu sudah dipenuhi oleh PDIP. Jadi kalau 7,5% suara itu bisa jadi hampir semua partai politik memenuhinya ya. Nanti bisa dicek satu-satu apakah PSI memenuhinya dengan 8 kursi dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah semua partai politik dari 11 itu kemungkinan besar ya hanya Perindo dan P3 saja yang tidak bisa mencalonkan. Tetapi semua partai asal dia mendapatkan 7,5% suara dari pemilu legislatif terakhir di tingkat DPRD tentunya masing-masing ya. Kalau DKI, DPRD DKI maka dia bisa mencalonkan. Saya dikonfirmasi tentang berita ini dan terus terang saudara sekalian ini viral karena ada X ya Twitter ada tweet dari Titi Anggraini. Kita tahu Titi Anggraini adalah seorang aktivis pemilu yang juga dosen di Fakultas Hukum UI mengajar tentang pemilu. Dia mengatakan dalam ininya ya dalam tweetnya dengan putusan MK nomor 60. Coba nanti kita saya share dulu ya. Dia mengatakan dengan putusan MK nomor 60 PUU strip 2022 itu bisa dicek ya banyak itu ya 2024 ini maka di Jakarta untuk mengusung calon di Pilkada 2024 partai politik cukup memperoleh suara sebesar 7,5% di pemilu DPRD terakhir untuk bisa mengusung paslon di Pilkada Jakarta. Artinya PDIP bisa mengusung sendiri calonnya di Pilkada Jakarta ya. Dia tulis juga Bravo MK dalam putusan nomor 60 garis miring PUU strip 2022 garis miring 2024 mengubah persyaratan pengusungan paslon di pilkada dengan menyesuaikan persentase persyaratan seperti pada angka presentasi pencalonan perseorangan di pilkada. Jadi untuk DKI 7,5% ya karena aturannya sobat RH sekalian ya di undang-undang itu provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam pada DPT lebih dari jadi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 2 juta sampai 6 juta jiwa harus didukung paling sedikit 8,5%. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta sampai 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5%. Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 12 juta harus didukung paling sedikit 6,5%. Nah, Jakarta jumlah penduduknya range-nya lebih dari 6 juta sampai 12 juta ya. Kira-kira penduduk Jakarta range-nya di situ ya, di antara 6 sampai 12 juta. Itu di antara itu sampai 12 juta, maka 7,5% cukup.
Maka sekali lagi sobat era sekalian, dengan demikian maka PDIP bisa mengajukan calon. Sekali lagi, kalau Anies dimajukan, kalau tiba-tiba PDIP berubah pikiran, itu namanya PDIP mengkhianati Anies lagi, kita tidak tahu ya. Karena menurut saya dengan konstelasi begini akan banyak partai yang bisa mengusung Anies Baswedan dan bubar permufakatan jahat rakus ya, Ridwan Kamil Suswono ya. Kenapa saya katakan permufakatan jahat ya? Itu adalah untuk mengakali demokrasi kita. Nah, MK untung mulai siuman lagi ya, sadar bahwa hal-hal seperti ini tidak bisa lagi dipraktikkan, dan mudah-mudahan untuk Pilpres juga nanti ya, berkali-kali ditolak presidensial threshold, tapi mudah-mudahan setelah ini presidensial threshold menggunakan logika yang sama minimal, yaitu logika jumlah dukungan rata-rata ya, rata-rata yang diperkenankan. Jadi tidak ekstrim. Jadi rata-rata dari median dari 8,5%, 7,5% dan 6,5% itu adalah 7,5%. Jadi mudah-mudahan 7,5% juga untuk Pilpres ke depan nantinya ya. Walaupun masih eksklusif, tetapi itu sudah membuka peluang bagi partai politik untuk bisa mengusung calonnya sendiri ya. Dengan 7,5% suara itu, menurut saya itu sudah masuk akal. Walaupun lebih masuk akal lagi adalah harusnya setiap peserta pemilu ya. Oke, it's okay. Sobat era sekalian, ini ada beritanya juga yang di-share ya, yaitu berita yang dimuat oleh putusan terbaru MK. PDIP bisa mengusung Anies Hendrar ya, diganti Hendrar ya. Kita bacakan politiktoday.id. Putusan terbaru MK, PDIP bisa mengusung Anies Hendrar Prihadi di Jakarta. Politik Today, Mahkamah Konstitusi MK membuat putusan nomor 60/PUU strip 2022-2024 yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon paslon Pilkada serentak 2024. Salah satu isinya, parpol di provinsi dengan penduduk 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa bisa mengusung calon jika memperoleh suara 7,5%. Dengan begitu PDIP bisa mengusung kandidat sendiri pada pemilihan gubernur Pilgub Jakarta 2024. Pasalnya PDIP meraih 15 kursi dari total 106 kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Ya, jadi bukan kursi tapi suara ya. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Titi Anggraini pun mengapresiasi putusan MK. Brapo MK dalam putusan nomor 60 PUU strip 2022-2024 mengubah persyaratan pengusungan paslon di pilkada dengan menyesuaikan persentase persyaratan seperti pada angka persentase pencalonan perseorangan di pilkada. Hebat MK, ujarnya melalui akun X Titi Anggraini dikutip di Jakarta Selasa. Menurut Titi, dengan begitu PDIP yang sendirian belum mengusung kandidat bisa mencalonkan pasangan pada Pilgub DKI Jakarta. Sebelumnya PDIP siap mengusung pasangan Anies Rashid Baswedan, Hendrar Prihadi ya, Hendrar Prihadi mantan wali kota Semarang. Dengan putusan MK nomor 60/PUU strip 2022-2024 ini, maka di Jakarta untuk mengusung calon di Pilkada 2024, partai politik cukup memperoleh suara sebesar 7,5% di pemilu DPRD terakhir untuk bisa mengusung di Pilkada Jakarta. Artinya PDIP bisa mengusung sendiri calonnya di Pilkada Jakarta, ucap Titi ya. Sobat RH sekalian, congratulations ya untuk demokrasi. Once again saya mengatakan it is not about Anies, it is about demokrasi ya. Demokrasi tidak boleh dibajak oleh elit-elit partai politik dengan memborong semua partai politik sehingga menghindarkan terjadinya yang namanya persaingan, a genuine election ya. Saya tidak tahu dengan putusan MK ini apakah kemudian Ridwan Kamil masih tetap ingin berlaga di Jakarta ataukah dia mau balik ke Jawa Barat saja, karena disitulah peluang terbesar dia dan disitulah tanah airnya dalam tanda kutip. Apakah kemudian PKS mau masih mengajukan Anies Sohibul Iman, tapi Anies rasanya tidak elok kalau dia menolak pinangan dari PDIP misalnya. Jadi semua hal bisa terjadi, atau jangan-jangan bubar dan kemudian PKS akhirnya mendukung Anies kembali, atau dia gengsi ya, dia tetap bergabung di istana walaupun dapat pepesan kosong di sana. Kita lihat ya. Makanya jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan coba-coba breaking the rule ketika Anda sebenarnya tahu bahwa yang lurus dan yang baik itu hal yang seperti ini sesungguhnya.
open competition, fair competition ya. Jadi kalau Anda misalnya mengafirmasi hal-hal yang sebenarnya tidak sportif, tidak baik, maka sesungguhnya kita jauh dari nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkarnya. Jadi gitu ya. Banyak sekali orang yang menghubungi saya dalam konteks ini ya, dan saya kira firm ya, banyak ya. Ini ada berita juga dari Detikcom ya, MK ubah ambang batas ya. Jadi macam-macam beritanya sudah menyebar kemana-mana ya. Tidak hanya di Indonesia Today, tetapi juga berita-berita lainnya juga sudah mulai. Kita lihat misalnya dari Kompas, MK ubah ambang batas pencalonan pilkada, Anies dan PDIP bisa maju di Jakarta. Kemudian dari CNN Indonesia juga, MK ubah syarat pilkada, parpol bisa usung cagup tanpa punya kursi DPRD. Ini aneh bin ajaib ya. Nggak mungkin dia nggak punya kursi kalau 14%. Apakah bisa mungkin dapat 14% bisa dapat kursi ya? Gitu ya. Ya yang jelas persentase itu artinya partai-partai gurem tuh bisa gabung. Ya boleh. Partai-partai gabung boleh ya. Ya maksudnya gini, partai-partai yang tidak lolos bisa bergabung menjadi satu dan mencalonkan diri. Maksudnya begitu ya. Konsekuensinya karena yang dihitung 7,5% dari calon ya. Maksudnya begitu ya. Coba kita bacakan sedikit. Jakarta, CNN Indonesia, MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Putusan tersebut merupakan ketok palu hakim yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PU strip 2022/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Nanti dimarahin Fahri Hamzah ya. Gara-gara kamu ya. Putusan dibacakan dalam sidang di Gedung MK Jakarta Pusat. Hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. Dalam pertimbangannya MK menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada inkonstitusional. Isi pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada itu dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada S1. Ketentuan ini hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara itu MK mengubah isi pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada berdasarkan komposisi jumlah daftar pemilih tetap. Isi pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang diubah MK yaitu titik 2. Berikut amar putusan MK yang mengubah isi pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik yang peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Dan DKI jumlah penduduknya range-nya seperti yang saya katakan tadi 6 sampai 12 juta. Jadi 7,5% dari jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT. Jumlah penduduk bukan jumlah DPT, jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT ya. Jadi sebenarnya ini persentasenya juga lumayan ya, karena lumayan lebih berat daripada calon perseorangan. Enggak juga ya. Karena di calon perseorangan KTP yang sah untuk memilih di sini sudah didapatkan suaranya. Ya kurang lebih sama lah ya. Jadi masuk akal, ada rasionalitasnya dan itu melegakan ya. Jadi saudara sekalian, partai-partai non-parlemen di non-DPRD DKI bisa ikut mengajukan ya dengan bergabung, dan kemudian kalau suaranya lebih dari 7,5% dari jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT, maka dia bisa mencalonkan diri. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Fahrul Razi, ayo Pak Anies lawan mereka Sirakus ya. Kemudian ciptakan kompetisi yang genuine ya. Itu tujuan kita, genuine election ya. Dulu saya kagum dengan PKS, sekarang jijik memilihnya karena sudah menjadi PSK.
Saya sangat bersyukur kalau Pak Anies bisa maju di Pilkada Jakarta. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan petunjuk pada orang-orang terbuka pintu hatinya. Pak Anies bisa nyalon gubernur Jatimkah kalau lewat PDIP? Ini sudah dia bisa nyalon di DKI ya. Ini konten atau beneran Bang biar rakyat nggak baper? Ya ini beneran. ini bukan informasi yang keliru ya. Itu. Kasihan PDIP nggak dikasih main. Jadi inisial K masalahnya bukan RK atau Anies. Masalahnya adalah a genuine election, a fair competition. Itu pertanyaan. Nggak apa-apa Ridwan Kamil nyalon di DKI. Tetapi jangan kemudian dia ngambil semua partai politik sehingga tidak ada calon lainnya ya. Dan itu dibohirin lagi ya. Kemudian kemungkinan besar PDI mau sama Anies. Mungkin Anies maunya didukung Partai Umat, Partai Pro dan Partai Negoro. Ini apa lagi ini ya. Jika memang Pak Anies bisa melaju, alhamdulillah baginya tidak ada yang mustahil jika sudah berkehendak. Sesungguhnya makar Allah lebih dahsyat dari makar dan tipu daya makhluknya. Jadi partai-partai yang tidak memiliki kursi seperti Partai Umat misalnya ya bisa ikut mencalonkan ya. RK ada bau-bau rezim. Kemarin pemilu saya pilih PKS, sekarang OGA. Ayo PDIP hidupkan kembali demokrasi dengan cara usung Anies. Kalau bisa dengan Sisul, Didol, Rano Karno, insya Allah 80% menang. Kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah doa masyarakat. Mengijabah. Ayo pilih Rakus, Ridwan Kamil, Suswanto, Rakus kekuasaan, Rakus parpor, Rakus masa jabatan, Anies pemimpin masa depan. Ya jadi sahabat sekalian, banyak di antara yang komentar ini masih tidak paham ya, tidak tahu. Jadi sekali lagi saya tegaskan ya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya, sekali lagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, PDIP bisa mencalonkan pasangan calon sendiri. Karena syarat untuk mengajukan pasangan calon bukan lagi 20% kursi atau 25% suara, tapi cukup 7,5% suara dari jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT dari pemilu terakhir. Dalam DPT sekarang ya mungkin ya. Nanti kita lihat. Lalu peserta pemilu terakhir ya, perolehan suaranya dicantumkan. DPT pemilu terakhir berarti. Jadi tidak perlu lagi kita berdebat apakah bisa atau tidak karena itu sudah jelas bisa. Ya, itu sudah confirm karena sudah diberitakan juga di Detikcom dan lain sebagainya. CNN dan lain sebagainya. Jadi itu ya sahabat era sekalian, once again congratulations ya. Kemudian yang jelas sobat era sekalian, setelah ini saya akan majukan berita juga bahwa Kaisang Pangarep tidak bisa mencalonkan diri baik sebagai gubernur maupun wakil gubernur karena MK mengatakan sudah ceto welo-welo, sudah jelas yang namanya 30 tahun itu saat ditetapkan sebagai calon. Jadi tidak boleh ditafsirkan yang berbeda ya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini semuanya jadi jelas ya. Bersiap-siaplah berkompetisi secara fair. Ridwan Kamil ya, Anda boleh berkompetisi di Jakarta tapi yang fair lah ya. Jangan mau dijadikan alat dan berkompetisi secara sehat. Bukan kompetisi pakai gentong babi atau kompetisi yang bukan lagi mendapatkan suara rakyat tapi menyebar uang dan lain sebagainya. Bawaslu, KPU, Anda harus independen. Walaupun dalam kasus calon independen Anda terlihat tidak independen. Sekarang nggak tahu ya apakah Anda akan menghidupkan lagi calon independen itu setelah kompetisi jauh lebih terbuka dengan 7,5% suara tersebut. Bang Repli mati omongannya tadi pagi di podcast sebelumnya. Bilang PDIP dorong MK ubah pencalonan pilkada. Siangnya MK dah mutus. Cadas bang. Ya, saya sebenarnya permohonan Gelora dan lain sebagainya itu tidak minta hapus threshold dia ya. Tetapi minta partai yang tidak dapat kursi itu bisa nyalon. Nah saya pikir persentasenya tidak 7,5%. Hanya cuma dikatakan bisa nyalon doang. Nah, tetapi dengan persentase 7,5% maka itu bagus ya. Baik itu. Itu saja saudara sekalian ya yang bisa saya share, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sebelumnya dengarkan video potongan amar putusan dari Mahkamah Konstitusi ya. Silakan. Konklusi berdasarkan penilaian atas hak, fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan
4.1 sampai dengan 4.4 dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan 1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2, menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota: A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa. Diulang, dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten atau kota tersebut. 3. Menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Alasan berbeda atau concurring opinion dan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan aku terdapat
alasan berbeda dari satu orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Poeh, serta terdapat pula pendapat berbeda satu orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, yang menyatakan masing-masing sebagai berikut, baik concurring opinion maupun dissenting opinionnya dianggap diucapkan. Yang pada pokoknya yang concurring berpendapat bahwa seharusnya mahkamah memutus perkara aku dengan konstitusional bersyarat, sementara yang dissenting berpendapat bahwa terhadap norma yang dilakukan pengujian telah konstitusional dan seharusnya mahkamah menolak permohonan para pemohon. Demikian diputus dalam rapat perusahaan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 bulan Agustus tahun 2024, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.01 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim konstitusi, karena tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.